Kalau di kampung itu dia bilang kalau saya pulang cuti tuh, ini ada tentara langit katanya. Tentara langit datang. Oh, jadi kalau dikatakan jam terjun itu jam terbang terjun itu ukurannya apa? Ya, berapa kali Dari kita loncat. loncat. Iya. Berarti kalau 1.300 berarti sudah 1.300 kali. Iya. Wis, luar biasa. Oke, Mas Arwis, kita jumpa dalam kegiatan podcast Koni Kota Depok ya. Iya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan ngobrol nih. Mas Arwis, saya manggilnya Mas ya. Kalau Mas Arwis lebih senang dipanggil apa? Arwis saja ya. Arwis. Iya ya, ya saudara Arwis. Jadi kita akan ngobrol tentang saudara Arwis yang merupakan atlet terjun payung ya. Iya. Oke. Kita mulai dengan salam olahraga. Jaya. Depok. Unggul. Depok 10 10 besar. Mantap. Ya, alhamdulillah bisa luangkan waktu karena kayaknya kemarin cukup sibuk juga ya. Beberapa kali kita janjian untuk ketemu terus batal gitu ya. Iya Pak, betul. Sibuk apa itu Mas? Itu karena ada kegiatan di luar. Karena satuan setiap tahun itu pasti ada kegiatan di luar dari satuan untuk latihan di luar. Iya ya. Sekarang tugas di mana nih? Tugas kesatuannya apa? Tugasnya di Brigip Pararada 17 satu Kostrat di Cijantung. Cijantung ya? Cijantung. Brigip 17 Cijantung. Ya. Ya. Oke, kebetulan di kesatuan memang tugasnya di terjun payung apa? Memang kita di satuan itu adalah sebelumnya menjadi Brigip Pararada 17, dulunya Brigip Linut 17. Linut ya, lintas udara ya. Lintas udara. Jadi dari awal sudah masuk di satuan Linut. Berarti Arwis menjadi penerjun ini karena tentara ya? Iya betul, karena tentara. Gitu. Udah berapa lama jadi penerjun ini? Saya jadi penerjun itu dari 2009. 2009 udah. 2009 udah mulai terjun. Itu waktu itu kita seleksi untuk melaksanakan latihan terjun di Pusdik Pasus. Pusdik Pasus di mana tuh? Di Batu Jajar. Batu Jajar. Iya. Untuk Pasus ya. Ya. Nah, itu 2009. 2009. Masuk tentara tahun berapa? Masuk tentara 2006. Oh, 3 tahun kemudian baru. Kemudian mengarah pada apa tadi? Pendidikan untuk pasusan khusus ya, untuk khusus untuk ini penerjun. Namanya TBM, terjun bebas militer di Pusdik Pasus. TBM, ya. Terjun bebas militer. Ya. Kenapa disebut terjun bebas? Maksudnya terjun bebas itu ya kita dari ketinggian yang cukup tinggi, dan kita masih melayang. Setelah itu kita ditentukan untuk pencabutan dengan ketinggian yang sudah ditentukan. Jadi masih bisa kita melayang, artinya melayang itu bukan berarti bebas. Oh. Ya. Bukan berarti bebas, tapi kalau bikin formasi segala macam itu termasuk dianggap melayang tuh. Ya. Melayang. Oh. Sampai ketinggian tertentu. Sampai ketinggian 5.000 sudah kita kasih tanda. Untuk 4.500 sudah melaksanakan pencabutan. Pencabutan ya. Apa istilah yang dicabut tuh? Kalau di payung militer dia masih ada handle-nya. Ya? Kalau sudah payung sport atau olahraga dia namanya handiplow. Ya di bawah. Oh, samping sini? Samping. Oh, beda ya kalau yang militer depan? Ya. Handle-nya.
Kalau yang payung sport baru samping. Jadi ketinggian berapa paling sedikit untuk handle itu dicabut itu? Handle itu 4.500 sudah kita, karena itu sudah prosedurnya ya prosedur untuk pencabutan, prosedur yang aman ya. Aman. Kalau seandainya nih dalam satu situasi tertentu agak terlambat cabut, itu berapa jarak ketinggian yang masih mungkin ditoleransi sehingga payung itu masih bisa mengembang terus si penerjun masih aman untuk mendarat? Untuk kita batas toleransinya itu dalam pencabutan itu sekitar 3.000. 3.000 itu udah harus dicabut. Harus dicabut. Karena kalau di bawah 3.000 kita khawatirkan otomatnya yang bekerja. Maksudnya gimana? Otomat itu dia nanti ngembang sendiri. Oh. Jadi otomat yang, kalau otomat yang bekerja emang ada bahaya itu? Namanya kurang siap kita. Otomat ini kan kita buatan manusia kan. Kita bisa juga pasti kita percaya sama otomat karena sudah di riset sedemikian rupa. Yeah. Jadi apabila kita ketinggian yang sudah tidak memungkinkan terus otomat yang meledak duluan, ya itu pasti aman. Oh gitu. Oh, atau memang menghindari otomat itu bekerja karena harga otomat mahal? Apa karena itu? Tidak. Enggak ya, bukan karena itu ya. Ya, mungkin penghematan jangan sampai otomat. Karena kan semua ada harganya tuh, alat-alat ini kan mahal ya. Nah, itu otomat itu kan berfungsi untuk apabila kita tidak mengembang, tidak keluar dari pada saat yang terutama yang penerjun yang masih baru. Pada saat dia melayang tidak sempurna, akhirnya sampai ketinggian batas otomat ini di setel, otomat akan bekerja. Jadi pada penerjun baru bisa mungkin panik ya? Iya. Panik itu sehingga nggak narik handle? Bisa jadi panik, bisa juga jadi dia terbangnya tidak stabil. Artinya mutar atau jungkir balik sampai dia tidak bisa melaksanakan pencabutan, akhirnya otomatnya bekerja. Iya. Gitu. Iya, saya lihat di gambar orang misalnya lagi terjun dalam situasi tertentu, pas terjun dia bisa muter begitu ya, cepat gitu ya. Itu kan harus ada kemampuan mengendalikan supaya aman, normal gitu ya. Normal. Itu yang seperti itu Pak. Dia sudah jam terbangnya lebih banyak sehingga dia bisa oprol ke depan, bisa ke belakang juga. Itu sudah jam terbangnya lebih banyak lagi. Tapi kalau macam kita siswa ini, ya dia masih dikawal sama jam master. Ada jam master 1 sama jam master 2. Apabila si siswa ini tidak melaksanakan pencabutan atau dia jungkir balik atau dia mutar dengan ketinggian yang sudah rendah, otomatnya yang bekerja. Itulah untungnya. Otomat bekerja ya. Ya. Jam master itu mendampingi ya? Mendampingi. Dia sampai jam master itu, dia sampai pencabutan dia tetap di samping siswa. Tidak boleh jauh dari siswa karena itu sangat tanggung jawab buat. Dalam kasus misalnya tadi jadi bicara siswa ya. Siswa ternyata muter kencang tuh. Iya. Kayak koprol tapi tanpa kendali dia. Iya. Itu jam master nggak bisa mengendalikan? Bisa. Jam master pasti mau tidak mau jam master harus tempel gitu. Tangkap. Nanti jam master yang berhentiin. Bisa tuh ya? Bisa. Dan tapi secara teknis itu berbahaya ya? Kalau secara teknis memang berbahaya, tapi risiko untuk tanggung jawab sebagai jam master harus benar-benar ke siswa. Saya bisa bayangkan ya.
kenceng kan kan di apa di udara itu kan ketika nggak bisa ngondelin kan Iya. kenceng muternya kan tuh ya. Kencang. Jam master harus Langsung tangkap. ya. Mana yang mau tangan atau mau kaki, dia Iya, harus iya. benar-benar tangkap untuk biar Membuat siswa dia stabil lagi, baru kemudian meminta dia segera tarik handle gitu ya. Iya, betul. Kalau jam master sudah dapat, tapi jam master sudah lihat ketinggian sudah tidak memungkinkan, jam master akan cabut untuk kan, dibantu cabut handle-nya. handle-nya. Selama masih bisa terkendali, si siswa itu yang harus Iya, masih bisa terkendali siswa. menghandle-nya. Oh gitu ya. Iya. Nggak kebayangan kerumitan di udara tuh. Sangat rumit. Arwis ini termasuk siswa atau sudah pelatih nih? Oh, sekarang nih. Kalau sekarang biasanya kita kalau dari teman-teman juga bilangnya, "Wih, pelatih, tolong diajarkan." Tapi kalau menurut saya belum menjadi pelatih karena saya masih masih belajar lagi untuk terjun ini. Masih banyak yang perlu dipelajari. Tapi kalau teman-teman kadang bilang, "Pelatih, tolong bagaimana caranya mendarat seperti ini atau checkpoint seperti ini atau mengemudi seperti ini." Mau tidak mau saya harus sampaikan apa yang saya ketahui itu yang saya sampaikan mereka, karena kalau kita tidak bagi ilmunya ya kalau makan sendiri kan tidak bagus juga, Pak. Tapi di tugas kesatuan memang belum menjadi tugas sebagai pelatih ya. Belum. Baru termasuk apa istilahnya, penerjun juga. Ya, penerjun. Iya ya. Ya, saya cukup bangga, apresiasi ya kepada saudara Arwis ini karena beliau ini luar biasa prestasinya dalam bidang olahraga terjun payung ya. Ya, terima kasih. Iya, saya melihatnya sebagai KONI nih, dimana Arwis adalah salah satu atlet terjun payung kita yang sudah cukup banyak menyumbangkan emas ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah ini foto tahun 2010 ya? Ini 2014. 2014 ya? Ya, 2014 pertama Porda 2010 belum ya? Belum. Oke, 2014. Ini di Abang Bekasi. Sanjaya, Bekasi ya? Siap. Oh ya, Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah waktu itu dapat medali emas ya? Iya. Di tahun 2014 berapa emas waktu itu kita dapat ya? 2 emas ya. 2 emas. Itu untuk ketepatan mendarat perorangan sama ketepatan mendarat bergu ya. Iya. Kalau foto yang itu ini sama juga. Bekasi ya? Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Bekasi. Itu ada yang memperhatikan ya, wasit gitu. Ya, ini wasit. Ya, itu tanda apa tuh kalau jempol gini tuh? Kalau tanda jempol gini berarti dia pada saat mendarat dia pas untuk titiknya ini titik 0. Bukan. Titiknya dia tidak tekduk. Artinya tidak bersamaan pantat sama kaki. Harus apa duluan? Kaki, tumit. Oh, harus tumit. Ya. Oh, tumit yang menyentuh duluan. Titik sasaran ya? Ya, betul. Kalau jempol berarti pas itu. Pas. Kalau seperti ini jempol diturun dibalik nggak pas. Berarti dia bersamaan kakinya sama tumit. Pantatnya itu. Dengan pantat. Kaki tumitnya ini dengan pantatnya. Ya. Dan saya lihat tiga-tiganya semua jempol. Semua jempol ke atas. Berarti pas itu. Pas. Luar biasa. Nah, kalau lihat dari prestasi, jadi 2014 itu Mas dapat 2 untuk perorangan dan bergu. 2018 kemarin juga dapat emas ya. Alhamdulillah. 4 ya? Emas. 4 kemarin yang disumbangkan. Untuk nomor apa aja itu kemarin? Untuk kemarin nomor perorangan putra atas nama Arwis. Siap. Saya sendiri. Untuk bergu kita juga sama putrinya. Bergu terus putri. Putri perorangan dan bergu. Ya.
Oh, semuanya Depok ya? Semuanya Depok. Iya, 4. iya, iya. Kalau nggak salah total emas 6 ya? Atau 8? Kemarin 6 itu ya? 6 kalau nggak salah. Nih, dari 6 yang diperebutkan di Jawa Barat, 4 untuk Depok 4 ya? yang untuk Luar Depok. biasa. Nah, ini sebuah prestasi yang luar biasa karena kebetulan waktu 2018 itu terjun payung cabur yang duluan dipertandingkan Iya, ya. betul. Duluan dipertandingkan, kemudian Depok dapat emas, langsung muncul tuh di klasemen itu Depok paling pertama dan paling nomor 1. Cukup membanggakan. Oke, jadi belajar terjun payung pertama itu memang karena ikut atau bagian dari kesatuan di tentara ya. Iya ya. Olahraga ini olahraga serem apa enggak sih? Kalau dia bilang olahraga ekstrim. Ekstrim ya? Ekstrim. Olahraga ekstrim. Ekstrim, mahal, kemudian jarang juga, nggak banyak ya, iya. Yang mempertandingkan karena itu tadi diantaranya karena mahal ya. Ini ada beberapa alat yang dibawa ya, apa aja nih, Aris? Bisa dijelaskan nggak? Kalau ini parasut ini, ya. Sudah satu setel. Parasut ya? Parasut. Apa aja isinya tuh kalau satu setelnya? Satu setel. Yang ini payung utama. Ini payung cadangan. Ya ya. Payung cadangan. Kalau ini handle untuk cadangan. Boleh agak dianggap ngadep situ. Ini handle cadangan. Oh, itu handle-nya itu ya? Ya, sama ini untuk. Handle utama mana? Kalau handle utama ini namanya handle. Oh, itu. Ini namanya handle. Yang ada bolanya tuh? Ya. Agak lebih mudah dipegang gitu ya. Handle utama, kemudian jadi handle utama bisa gagal ya? Ini handle utama ini apabila kita pada saat melayang atau pada saat di ini ya, di udara, pada saat pencabutan itu ada gangguan. Contohnya payung utama lambat keluar, tidak kita atasi, tapi tidak bisa diatasi, akhirnya kita cabut cadangannya, handle cadangan. Ya. Oh, gitu. Sama namanya release cutaway. Release cutaway. Untuk apa? Ini untuk memisahkan payung utama sama payung cadangan. Cadangan. Ya. Oh. Biar dia tidak mengembang dua-duanya. Hanya salah satu aja. Ya, salah satunya. Kalau dua-duanya kan, waduh, kacau itu. Kacau. Sorry, handle cadangan untuk payung cadangan. Ya, untuk payung cadangan. Oh, gitu. Jadi ketika payung utama dengan handle utama yang di dekat pinggang itu dia lambat atau mungkin bahkan nggak keluar ya? Iya, bahkan dia tidak keluar dari kontainer ini. Akhirnya maka kita ambil harus putuskan. Berapa detik itu harus diputuskan? Semaksimal secepatnya ya. Jadi langsung begitu tarik handle utama harus periksa ya. Periksa. Lihat apakah dia keluar? Ya. Enggak, atau kalaupun bisa keluar nggak sempurna bisa ya? Kalau keluar utamanya tapi dia tidak mengembang sempurna, kita harus ambil keputusan untuk handle cadangan. Handle cadangan dengan payung cadangan, kemudian memilih salah satu dengan tadi yang. Ya, kita harus cabut dua-duanya. Cabut dua-duanya ya. Ya. Sehingga handle payung utama tidak berfungsi jadinya. Pokoknya kita lihat 1.000, 2.000, tarik payung ini, baru tarik 1.000, 3.000 ini. Oh, ini dulu ya, yang merah dulu ya. Yang payung utama dilepas dulu. Dirilis dulu ya. Baru ini. Baru kemudian. Kalau yang ini dicabut, otomatis payung utama akan mengembang. Karena payung utama ini dia akan menarik payung cadangan ini. Oh, gitu. Ya. Kalau ini yang dilepas. Kalau itu yang dilepas, otomatis ya. Nah, itu yang tengah belakang desain ya itu tuh apa? Ini namanya otomat. Gitu. Oh, itu otomat. Ini namanya otomat. Apa fungsinya? Yang tadi untuk fungsinya untuk dia yang memutuskan itu ya ketika nanti tadi di ketinggian tertentu tidak mengembang, otomatnya akan bekerja. Oh, gitu. Pada saat siswa
tidak sadarkan diri atau Mm-mm. terjadi masalah di udara, otomatis lah yang bekerja. Ya. Jadi ada istilah dengar tidak sadarkan diri. Ya. Maksudnya apa Maksudnya itu? tidak sadarkan diri, dia Pingsan. bisa jadi pingsan, bisa juga jadi dia pada saat Nggak bisa mengendalikan diri. tidak mengendalikan diri, tidak bisa. Oh. Ya, langsung. Dalam kondisi panik mungkin Ya. memang nggak bisa mikir apa-apa ya. Bisa. Karena kencang, Pak. Kita pada saat melayang itu apabila tidak stabil, kencang Hah? untuk mutarnya itu, Pak. Kencang sekali. Kencang ya? sekali. Waduh. Itu nanti benar-benar pelatih yang profesional yang bisa ya, mengendalikan dia, mendekati gitu ya. mendekati, Pak. Makanya mungkin memang ketika baru terjun dari pesawat itu memang belum membuka dan belum menarik dulu ya. Belum. Untuk pengkondisian situasi ya. Iya. Jadi apakah normal, ya, stabil, atau mungkin terjadi sesuatu tadi? Pada saat kalau kita sama siswa itu jam master 1 sama jam master 2, ya ada aba-abanya dari siswa. Untuk siswanya oke, ke jam master 1, keduanya lagi ke master 2 oke, baru jam master itu langsung narik dia untuk keluar dari pesawat. Nah, dan pesawat pada saat melayang dia jam master akan memberikan aba-aba sandi lah. Contohnya luruskan kakinya, atau di lidahnya dikeluarin. Nah, berarti dia sadar. Oh gitu. Ya, dikasih tanda dia. Sebelum terjun. Sudah melayang itu. Sudah melayang itu. Ya. Oh, dia harus mengecek kondisi siswa ya? Mengecek kondisi siswa. Digoyang-goyang, dia kasih membalas ya? Membalas. Berarti dia ada respeknya. Kayaknya memang itu harus dilakukan ya, karena iya, Pak. Kalau dibiarin aja sekedar ngelihat, tahu-tahu ternyata dia nggak sadar. Atau makanya, pingsan saja. Jam master itu harus benar-benar dia di atas itu bertanggung jawab. Ini masalah nyawa, nyawa soalnya. Jadi secara umum berarti alat-alat terjun payung ini relatif sudah memenuhi standar ya, untuk aman, safety-nya ya. Safety. Kalau untuk hanya cedera ada. Cedera itu maksudnya karena apa? Oh, pas pada saat mendarat. Engkel-engkel sedikit ya pasti ada. Pernah juga ada cedera? Alhamdulillah untuk cedera belum, cuma kalau pas mendarat ya pasti salah mendarat ya sakit juga kakinya. Sakit ya, nggak sampai cedera yang berat itu. Iya. Kalau sampai cedera berat itu karena apa itu? Pada saat dia mendarat tidak siap, itu bisa jadi kakinya keseleo atau cedera. Atau dia mendarat di lapangan tetapi ada di situ lubang, bisa. Oh, di luar dugaan dia. Dan atau misalnya kan nggak sedikit ya bahwa rencana mendarat di titik X atau di titik Y dia mendarat jauh dari lokasi. Pengaruh dengan cuaca dan angin juga, Pak. Cuaca dan angin. Ya. Kalau mendarat di luar berarti anginnya lebih kencang. Lebih kencang. Ya. Bisa digambarkan nggak? Kira-kira seperti apa sih suasana ketika terjun terus? Saya sempat lihat juga pas di dekat arena pendaratan itu, udah deket ternyata ini berubah lagi itu. Ya. Bisa seperti itu, gimana suasana? Jadi sebelum kita terjun itu kita di arena pendaratan melihat situasi yang ada di sekitarnya. Contohnya kita lihat anginnya berapa knot, terus arahnya dari mana, kecepatannya berapa, itu harus kita ketahui semua sebelum kita masuk
ke dalam pesawat. Jadi kita harus orientasi terlebih dahulu. Ini Jadi- untuk yang tanding ya. Ya, Jadi biasanya sebelum naik ke penerjunan ke pesawat itu memang berangkat dari tempat arena mendarat ya. iya, arena mendarat. Jadi di situ melihat situasi, termasuk angin ya, Iya, cuaca dan sebagainya. Terus menuju ke tempat pengangkutan. iya pengangkutan. Ah. Jadi itu berapa lama biasanya dari mulai mau meninggalkan tempat arena pendaratan ya menuju ke tempat pesawat sampai kemudian terjun itu jaraknya berapa lama? Kalau- Mungkin nggak ada perubahan cuaca dan sebagainya. Pasti ada, Pak. Hmm. Kadang kita mulai dari berangkat dari tempat lapangan menuju ke bandara, itu biasanya ada perubahan angin. Nah, disitulah kita pada saat kita sudah keluar dari pesawat, sudah payung sudah mengembang, kita harus segera orientasi daerah pendaratan. Apabila anginnya berubah, nah disitulah kita orientasi kembali dari atas. Tadinya saya masuk dari sini, contohnya saya masuk dari utara, tentunya pada saat di atas anginnya berubah Oh, dari barat. Nah, itu kita harus benar-benar menyesuaikan. ya. Dan itu bisa kebaca ya? Atau Bisa. ada alat yang untuk menginformasikan tentang untuk itu? Untuk di alat tidak ada, Pak. Tetapi di bawah itu sudah ada tanda-tanda seperti bendera-bendera. Oh, itu tuh ya bendera itu ya? Bendera ini, Ah, ini itu tuh namanya wingshot. Wingshot. Nah, ya. Jadi dari situ kelihatan arah angin ya? Kelihatan arah angin. Anginnya dari mana bisa terbaca dari sini. Dari atas sudah kelihatan? Sudah Ketinggian kelihatan. berapa? Ketinggiannya karena untuk kita bertanding itu ketinggiannya 3.500. Sudah nampak tuh ya? Sudah nampak. Berarti itu salah satu hal yang diperhatikan betul ya? Iya, betul. Karena itu yang menentukan kita nanti masuk dari mana Masuk dan dari sebagainya. Barat, timur dan sebagainya. Ya ya. Luar biasa ya. Ada rasa takut nggak sih? Rasa takut masih ada Pak Ketua. Gimana namanya apa namanya, kita bermain dengan ketinggian pasti ada rasa takut, tapi bagaimana caranya rasa takut itu bisa kita kendalikan dengan apa namanya, bisa ngobrol sesama teman, ngilangin stres ya? ngilangin stres atau di atas dengan kita latihan atau ngeril pada saat kita mau mendarat itu kita apa namanya, ngeril cara kemudinya. Jadi itulah salah satu untuk menghilangkan rasa takut kita. Iya iya iya. Kan udah punya istri, anak ya? Alhamdulillah sudah, Pak Ketua. Keluarga juga suka ada rasa was-was takut gitu nggak? Terungkap nggak dari ngobrol atau segala macam? Kalau keluarga ada, terutama istri. Kalau istri biasanya dengar ada teman yang cedera, ya paling dia was-was juga, tetapi dia kembalikan kepada saya. Yang penting banyak berdoa dan banyak untuk bertanya-tanya sesama teman, biar kenapa sih mesti terjadi seperti ini. Jadi teman juga akan memberikan ilmunya, jangan sampai dilakukan seperti ini. Oh gitu ya. Dan di antara para penerjun biasanya saling membagi informasi, saling mengajarkan juga ya. Saling mengajarkan. Merasa ini enggak ada kekompakan, kesatuan di antara para atlet itu? Pasti, Pak Ketua. Karena kalau dalam satu tim itu tidak kompak, itu akan hancur. Artinya hasil yang kita peroleh itu tidak semaksimal mungkin. Karena dilihat dari
apa kekompakan kita sudah tidak kompak, sudah ada saling marah apa. Jadi itu semua berpengaruh dengan konsentrasi kita. Ya. Menjaga kekompakan Ya, menjaga gitu ya, kompak di antara tim. Ya, tim itu harus solid. Harus solid gitu ya. Solid. Jadi artinya juga harus terbangun apa ya, sambung hati itu ya. Iya, hati harus nyambung ya. Satu tim itu kata orang mau makan harus sama-sama, mau kemana harus sama-sama. Jadi saling saling bersama lah. Iya. Itu tidak hanya di tempat latihan berarti ya. Bukan hanya di tempat kehidupan sehari-hari pun juga dari kehidupan sehari-hari. Itu sudah harus akrab, kenal, dekat dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Macam saya dengan Pak Doda, itu kata orang Upin sama Ipin itu. Karena kemana-mana ada. Iya ya. Dari dulu dengan Doda ya, Doda nggak bisa hadir sayangnya. Nah, jadi berarti untuk terjun payung nih Aris ini udah luar biasa ya. Alhamdulillah. Aslinya mana? Asli saya Sulawesi Tengah, Pak. Sulawesi Tengah. Di Palu. Palu dan sekitarnya ya? Ya, Palu di Sulawesi sekitar. Tengah. Di kampung pada tahu nggak bahwa Aris ini penerjun ya? Alhamdulillah untuk di kampung saya sendiri itu pada tahu. Pada tahu ya pada bahwa tahu. Penerjun. Atlet atau sebagai tentara? Sebagai tentara sama penerjunnya. Penerjun sebagai atlet juga ya? Iya. Ikut kejuaraan dan sebagainya gitu. Ya, pada bangga nggak tuh? Alhamdulillah pada bangga karena yang jadi tentara itu untuk yang masuk di kesatuan terjun payung hanya saya sama teman satu orang. Oh gitu. Ya. Jadi hanya berdua saja di kampung itu. Berdua aja ya? Berdua. Penerjun ya. Ya. Ada julukan nggak untuk Arwis gitu? Kalau di kampung itu dia bilang kalau saya pulang cuti tuh, ini ada tentara langit katanya. Tentara langit datang. Jangan-jangan datang dari langit juga. Tentara langit katanya. Alhamdulillah kebanggaan buat saya, Pak. Karena saya tidak sangka-sangka juga saya menjadi peterjun. Yeah. Alhamdulillah pada saat 2009 itu langsung ada seleksi, ya saya langsung ikut. Sampai sekarang ini masih ikut. Iya, ya. Tugas militer pernah di bidang penerjunan atau bukan pernah ya? Pasti pernah dong gitu. Apa bentuk tugas-tugas yang sudah dilakukan tuh? Untuk tugas saya tugas Pamrawan di daerah Jayapura. Jayapura. Ya. Oh, Pamrawan tuh pengamanan kerawanan. Oh, pernah tuh ya. Diterjunkan di daerah mana, Jayapura? Kalau diterjunkan belum. Oh gitu. Diterjun. Alhamdulillah Pak Ketua, karena terjun ini daerah-daerah se-Indonesia ini sudah gitu ya. diinjak. Sudah datang, udah diinjak ya tanahnya ya. Aduh. Dibilang dari Sabang sampai Merauke. Aduh, alhamdulillah itu. Ya. Rizkinya tuh ya. Rizki. Karena sebagai penerjun itu ya. Karena naik pesawat tidak dibayar Pak Ketua. Iya. Langsung dibuang. Karena nggak bayar dibuang. Langsung dibuang. Aja. Ini alat apa ya kalau yang ini tadi kita kalau ini belum lihat. Alat namanya alti digital Pak Ketua. Oh, altimeter. Untuk mengukur ketinggian pada saat kita terjun. Untuk mengukur ketinggian. Iya. Oh, nanti itu muncul ya? Muncul di sini. Nanti otomatis. Sebelum kita naik ke pesawat, kita harus nyalakan ini. Oh gitu. Nah, oh. Nyala. Oh, tinggi muncul seperti itu nanti ya? Muncul. Ya. Pada saat kalau dia muncul,
nol. Nol. Nol dari bawah, berarti dari Makin bawah. tinggi dia makin akan tinggi makin naik angkanya. Dalam apa, kilometer gitu ya? Iya. Oh gitu. Dilengkapi juga. Dia feet, bukan feet kilometer. ya? Feet. Berapa feet? Berapa Iya feet? iya. Feet. Ini sarung tangan biasa nih ya? Ini sarung tangan biasa. Atau khusus buat penerjun sarung tangannya itu? Enggak juga? Sebenarnya untuk terjun itu bebas sih sebenarnya. Bebas, Cuman ya? kan biasanya kita lebih ini ada gambar-gambar terjunnya atau tulisan-tulisan skydive. Oh, skydive ya. Juga dilengkapi alat komunikasi nggak biasanya antar penerjun tuh? Kalau kita yang sudah sering sudah tidak dilengkapi, tapi kalau yang masih baru-baru yang macam contohnya siswa masih dibekali sama HT. HT ya, Iya. untuk komunikasi dengan komunikasi antara dia sama pelatih yang di bawah. Dengan pelatih yang di bawah. Iya. Pelatih di bawah tuh artinya di darat. Iya, di ya? darat. Oh, jarak Untuk 3 dia kilo. untuk mengendalikan siswa ini pada saat mau mendarat. Jadi pada saat menghabiskan ketinggian dikendalikan dengan pelatih, masuk dia mau mendarat pelatih. Tapi kalau dia sudah paham, dia tidak perlu lagi dibekali sama komunikasi. Bawa seperti itu jadi beban juga nggak? Juga ya? Tidak juga. Cuman kan kalau kayak siswa itu harus perlu. Iya ya. Beda nggak naik pesawat helikopter dengan pesawat terbang yang biasa tuh? Beda, Pak. Dalam hal penerjunan? Beda. Bedanya gimana? Kalau naik pesawat, contohnya pesawat besar yang kayak Hercules, untuk itu anginnya lebih kencang. Lebih kencang ya. Daripada lebih sulit untuk lepas reels itu. Lompat enggak? Tidak juga lebih sulit, tapi untuk luas anginnya itu lebih besar dibandingkan dengan heli, karena kalau Hercules itu kita loncat dia berapa second baru bisa ketemu angin bawah istilahnya. Jadi dia bawa dulu baru ketemu angin baru kita stabil. Oh gitu ya. Oh jadi pengaruh dari tarikan anginnya pesawat itu ya. Berapa detik baru ketemu angin bawah. Angin bawah ya, istilahnya ya. Kalau heli kita loncat udah ketemu langsung. Karena dia seperti loncat di dalam sumur ya. Gitu ya. Dan itu udara sih nggak dingin atau apa enggak ya, biasa aja ya? Dingin, Pak. Oh dingin ya? Dingin. Udara di atas dingin. 3.000 tuh udah dingin ya? Sudah dingin. 5.000 gitu. Pokoknya kita ketinggian dari 2.000 ke atas itu sudah 2.000 ke atas sudah dingin. Sudah dingin, Pak. Oh, makanya jaket itu udah harus dipakai. Helm juga ya? Helmnya helm biasa atau helm khusus? Memang ini helm khusus terjun. Apa bedanya harus dengan helm motor gitu? Mungkin kalau ini kan memang sudah di riset sedemikian rupa dengan untuk safety-nya dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk helm motor kan kacanya ini kan kalau kena angin kan pasti ke atas dia. Kalau ini tidak. Oh dia enggak ya? Enggak. Ngunci ya? Ngunci. Tapi bukanya juga gampang? Bukanya gampang. Di atasnya bisa buat naruh kamera itu bisa, ya? Bisa, ini. Dudukan untuk kamera ini. GoPro ya? GoPro. GoPro. Ya. Oke, Arwis, apa kira-kira tips buat penerjun supaya bisa sukses dalam kaitan dengan kalau atlet misalnya dia bisa jadi juara? Kalau sukses, pengalaman saya sendiri ini Pak Ketua. Iya. Saya pertama saya banyak bertanya, walaupun dengan teman satu tim saya atau teman di luar tim saya banyak bertanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya saya bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Contohnya dia mendaratnya
dengan membawa parasut ini tidak ada goyangan, tenang dia, ibaratnya halus untuk lembut untuk pendaratannya. Itu yang saya tanyakan. Apabila dia ada gangguan seperti angin kencang atau angin variabel, dia bisa mengendalikan seperti apa. Makanya saya harus bertanya sama teman-teman seperti itu, pengalamannya dia itu seperti apa. Jadi yang intinya kita banyak bertanya, terus banyak berlatih. Berlatih itu bukan berarti kita harus loncat dari pesawat, tetapi berlatih di darat juga bisa. Oh gitu. Ya, kita membiasakan cara mengendalikan payung untuk kemudinya seperti apa. Nah, biasanya kalau saya latihan, kita ada semacam karet dikalungkan di leher ini. Itu yang kita buat apa? Buat latihan mengendalikan kemudi itu. Di situ. Sama untuk latihan ada namanya, kita buat semacam pad kecil. Pad ini tapi kita buat dari semacam matras. Kita bulatin, baru kita kasih titik di tengahnya. Nah, itulah kita membiasakan untuk menjejakkan tumit situ ya. Tumit di situ, kaki selalu mau duduk sambil menggantung atau sambil lompat. Sambil menggantung juga bisa, sambil duduk juga bisa, sambil. Ternyata itu harus dilatih juga. Harus dilatih, karena biar dia terbiasa. Refleks ya. Ya betul. Refleks gitu ya. Kalau jam terbang pengaruh tentunya. Pengaruh juga Pak Ketua. Iya. Pengaruh juga. Yang penting kita itu banyak bertanya, banyak latihan, diril itu. Ya mungkin kalau dibilang jam terbangnya juga memang pengaruh juga Pak Ketua. Tapi kalau kita ada kemauan untuk berlatih, pasti juga bisa. Artinya ada ya yang jam terbangnya kurang tapi dia bisa prestasinya bagus. Ada. Aris sendiri kalau dihitung jam terbang udah berapa nih? Kalau saya, jam terbang saya itu kurang lebih 1.300 lah. 1.300 ya. Ya. Jam terbang. Diukurnya dari apa tuh? Kita satu jam terbang tuh ukurannya apa? Setiap mau terjun itu kita punya catatan tersendiri Pak Ketua. Jadi contohnya hari ini saya dapat 4 sorti atau 4 kali penerjunan, saya akan tulis jam berapa hari ini, atau 2 kali atau 3 kali saya tulis tanggal berapa. Contoh tanggal 23 saya terjun 3 kali. Seperti itu, dengan koreksi-koreksian juga sudah di situ. Yang dicatat apanya? Berapa kalinya atau berapa menit terjunnya? Berapa kali terjunnya? Oh, jadi kalau dikatakan jam terjun itu jam terbang terjun itu ukurannya apa? Berapa kali? Ya, berapa kali kita loncat? Iya. Sampai mendarat itu dihitung satu. Berarti kalau 1.300 berarti sudah 1.300 kali? Iya. Wis. Wow. Bayangkan kalau harus bayar sendiri. Ya, bayar afturnya berapa? Alhamdulillah Pak Ketua. Kalau bayar sendiri mungkin tidak terjadi lah ya. Terjadi seperti itu, karena kebetulan saya dengan tim jadi atlet Jawa Barat juga. Jadi atlet Jawa Barat ya. Jawa Barat juga kan memberikan kesempatan untuk latihan. Jadi biasanya 1 bulan 2 bulan kita latihan. Dan dukungan dari kantor full ya, boleh. Alhamdulillah selama ini dukungan dari kantor didukung sama pimpinan. Dukungan penuh ya. Ya. Dan untuk PON nanti ikut turun nggak? Untuk PON kita mudah-mudahan tiada halangan, kita ikut membela Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya.
di Papua, Papua. ya? Di Papua ya. Papua. Mudah-mudahan insyaallah emas ini. Amin. Lawan terberat daerah mana? Lawan terberatnya sebenarnya lawan terberatnya kita itu adalah di ini sendiri, apa, di kota Papua. Oh, Papua sendiri. Ya. Karena kayaknya pasti teman-teman juga. Iya, teman-teman juga. Tapi lebih berat lagi ya melawan diri sendiri kita. Oh, gitu ya? Iya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Pak Ketua. Jadi terjun itu jangan kita melihat hasil orang lain. Ya. Jadi kita fokus dengan diri kita sendiri. Nah, itu lawan terberat. Tapi kalau kita sudah melihat hasil orang lain, konsentrasi kita ya. Konsentrasi kita itu akan bubar ya, atau buyar. Oh, gitu. Itu yang paling berat itu. Karena kita saingan-saingan kita kan nilainya sudah bagus, terus kita belum bagus, kita pengen lihat nilainya. Pasti ada rasa kepengen. Pasti Pak Ketua. Tahu bagaimana hasil mereka. Ya, betul. Dan itu bisa mengganggu konsentrasi. Bisa sangat bisa Pak Ketua. Kalau kita sudah melihat hasil teman-teman, nilai teman-teman berpengaruh, karena kita pengennya mau ngejar tapi konsentrasinya tidak mengimbangi. Iya. Oh, gitu. Mendingan kita nilai kita sendiri. Ya. Untuk hasil itu nanti sudah otomatis lah. Ya. Yang penting konsentrasi, berikan yang terbaik, seperti itu ya. Betul. Terakhir apa mungkin pesan buat teman-teman penerjun, apalagi yang mungkin masih baru dan sebagainya ya, agar bisa sukses dalam olahraga terjun payung ini? Pesan saya untuk teman-teman yang masih baru, lebih giat lagi untuk berlatih, banyak bertanya, terus banyak drill ya, terutama drill. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertanya. Jadi harus ada kemauan. Kalau kemauan ada, pasti ada hobi. Harus dari kemauan sendiri ya. Iya, harus. Bukan karena disuruh. Bukan hanya sekedar penugasan, tapi nikmati itu sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan buat kita gitu ya. Iya, betul. Oh, gitu. Kiat sukses tuh ya. Baik, alhamdulillah kita sudah cukup banyak ngobrol. Saya ucapkan terima kasih ya Aris ya, karena sudah meluangkan waktu dan sharing tentang terjun payung, sebuah olahraga yang belum banyak orang paham ya. Iya. Seperti apa seluk-beluknya, kemudian nggak banyak juga yang bisa ikut terlibat karena keterbatasan sarana prasarana mahal dan sebagainya. Iya. Tidak hanya soal kemampuan beli parasit ya, yang kurang lebih harganya 100 juta. Belum lagi biaya untuk terbangnya pesawat dan sebagainya. Iya. Tapi bersyukur Mas Arwis bisa terlibat di situ, dan bahkan tidak hanya ikut menjadi atlet, bahkan prestasinya itu juga cukup bagus. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti di Porprov 2022 ya bisa memberikan sumbangsih buat Depok lagi. Amin ya. Dan juga tentunya yang tahun depan nih 2021 akan ada PON Oktober di Papua. Mudah-mudahan hasilnya juga luar biasa buat Jawa Barat. Amin. Ya, menyumbangkan medali emas. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih.